Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kegiatan kita mengenal lebih jauh tentang kuisis. Sebelum kita masuk atau ke dalam materi ya, silakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian login terlebih dahulu. Sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara membuat soal dan juga bagaimana cara menugaskan soal atau kuis yang telah kita buat kepada siswa. Sebagai seorang guru, otomatis telah menugaskan dan siswa mengerjakan, kita perlu laporan dong ya. Kita perlu nilai, kita perlu segala hal gitu ya. Karena laporan inilah nantinya yang menjadi modal kita sebagai seorang guru untuk mengevaluasi kinerja siswa-siswa kita nantinya. Nah, di kuisis memberikan layanan laporan, yaitu di mana kita dapat menganalisis soal serta menganalisis nilai-nilai yang ada di kelas kita nantinya. Jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian telah masuk atau telah login di kuisis dan bertemu dengan halaman ini, maka Bapak Ibu bisa melihat atau mencari menu atau fitur report. Lihat di barisan sebelah kiri. Ini ada menu report ya. Nah, kita klik saja menu itu. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah dashboard report. Ya, ini dashboard report. Kenapa kok punya saya banyak betul tampilannya? Karena ini adalah soal-soal yang telah saya berikan kepada siswa-siswa kita atau kepada siswa-siswa saya gitu ya. Ini adalah daftar soal yang telah saya berikan ke siswa-siswa. Nah, di tampilan ini kita bisa memfilter ya. Memfilter tampilan ini, kita bisa mengklik filter by kelas ini. Ya, silahkan diklik. Kita mau memfilter atau mau mengurutkan dari kelas berapa, gitu ya. Setelah itu kita filter hari misalnya, hari di mana kita memberikan soal atau tanggal lah ya lebih tepatnya. Kita bisa mengklik filter by date. Nih, kita bisa memilih soal sesuai dengan tanggal yang kita berikan. Bisa dilihat teman-teman ya. Oke. Jadi yang paling atas ini adalah soal terbaru. Semakin ke bawah itu adalah soal-soal terlama. Langsung saja untuk mengetahui reportnya atau laporan dari setiap soal, kita bisa langsung mengklik soal mana yang ingin kita ambil laporannya atau ingin kita lihat laporannya. Misal saya mau melihat laporan soal matematika. Lalu kita klik langsung. Lalu kita akan muncul ke tampilan layar laporan soal. Ini adalah inti dari laporan kita. Ini adalah dashboard laporan soal. Bisa dilihat Bapak Ibu ya jika kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Di tampilan ini ada beberapa menu. Yang pertama view quiz, flashcards, dan live dashboard. View quiz ini berarti kita mau melihat kuis yang kemarin kita telah kasih atau telah kita berikan, berarti kumpulan soal-soal dari kuis matematika ini. Flashcard itu kita akan melihat apa namanya ya,
latihan soal ya. Seperti latihan soal dari kuis-kuis ini. Live dashboard itu adalah tampilan setelah kita selesai melakukan kuis kemarin. Oke teman-teman sekalian, kita akan mencoba satu persatu dashboard ya, dashboard dari laporan ini atau dashboard reports ini. Nah, tadi kita sudah mengklik ya soal yang ingin kita lihat laporannya. Oke, di sini bisa kita lihat ada menu players, questions, overview, dan standards. Nah, di menu players ini kita bisa menganalisis laporan setiap siswa atau hasil dari kuis kita. Tapi ini per siswa, namanya players ya. Jadi di sini jika kita scroll ke bawah, maka akan muncul tampilan seperti diagram ini. Ini adalah tampilan di mana aktivitas siswa menjawab soal yang telah kita berikan. Hijau ya, warna hijau ini menandakan berapa banyak soal siswa betul. Yang warna merah menandakan berapa banyak soal salah. Seperti itu. Nah, yang di samping kanan ini ya, yang persen-persen ini adalah persentase dari soal yang betul dikerjakan oleh siswa. Karena yang paling atas ini adalah betul semua ya soal yang dikerjakan, maka otomatis dia 100%. Nomor 2 88% gitu. Nomor 3 juga 88%. Nah, persentase ini adalah nilai akhir dari soal yang kita kerjakan atau soal yang siswa kerjakan. Jadi ini hasil akhir ya, persentase ini. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung, misal ada 16 soal kan, kita mau menghitung lagi 16 misal anak betul 14 dibagi 16 hasilnya berapa. Nggak perlu kayak gitu lagi. Kita tinggal melihat persentase yang ada di belakang ini ya. Jadi kita tinggal ambil laptop, kita masukkan ke buku nilai kita. Nah, yang ini adalah nama-nama anak-anaknya atau nama-nama siswa. Setelah itu ini ada skor ya. Ini adalah skor permainan. Skor ini dipengaruhi oleh kecepatan kita menjawab. Ini tidak berpengaruh kalau dalam penilaian tes ya, kalau penilaian formal. Tapi kalau dalam permainan, mungkin bolehlah kita beri apresiasi kepada siswa yang dengan skor tertinggi, seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Ini ada 3 orang, betulnya 14 ya, tapi skornya tinggi gitu. Ini ada satu orang betulnya 15, tapi skornya lebih rendah dari yang betul 14 karena ketepatan waktu dalam menjawab itu lebih lambat. Setelah itu geser lagi ke sebelah kanan, itu ada email to parent. Jadi kita bisa mengirim email kepada orang tua. Kita masukkan saja email orang tuanya di sini. Setelah itu kita buat apa yang mau kita sampaikan ke orang tua gitu ya. Atau kita misal sewaktu mau mengirim email kita lupa laporan siswanya, kita bisa melihatnya juga di sini. Bisa kita klik view ini, view namanya ini ya. Kita klik saja. Ya. Kita bisa melihat laporan siswa ya. Laporan per siswa. Berapa soal yang betul, berapa soal yang salah, seperti itu ya. Bisa dilihat. Balik lagi. Jadi kalau sudah selesai, silakan klik send. Atau untuk melihat laporan per siswa lebih detailnya, kita bisa mengklik nama siswa yang ingin kita lihat laporannya.
Jadi kita bisa klik namanya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan di mana siswa menjawab soal kita gitu. Nih, nanti kalau ada salah berarti dia salah, kita cari yang salah ya. Nih misalnya. Jadi kalau salah soal yang dijawab oleh siswa, maka ini akan ada tanda berwarna merah. Itu tadi menu laporan players. Setelah itu saya mau menganalisa pertanyaan, misalnya menganalisa pertanyaan, berapa banyak siswa yang menjawab setiap pertanyaan, atau satu pertanyaan ada berapa siswa yang menjawab. Kita bisa memilih menu question ya. Kita klik question, maka akan muncul tampilan seperti ini, tampilan per soal. Jadi misal soal nomor 1, oh ternyata ada 82% siswa yang menjawab jawaban atau pilihan B, seperti itu. Ada 18% yang lewat atau tidak menjawab. Atau soal nomor 2, oh ada 12% siswa atau 2 orang. Ini persentasenya, ini jumlah siswanya. Oh ada 2 players misalnya. Oh ini ada 12 players, berarti 71%. Seperti itu ya. Jadi boleh dilihat langsung ke bawah per soalnya. Atau kita mau melihat keseluruhan. Players kita sudah lihat, per question sudah lihat. Kita mau melihat per keseluruhannya, misalnya laporan evaluasinya. Jadi kita bisa mengklik overview. Ya. Ini kita akan mendapat tampilan seperti ini. Kita bisa melihat ini adalah di kolom pertama, ini players name. Ini adalah skornya langsung dengan persentasenya. Jadi yang kita ambil untuk masuk ke daftar nilai yang mana? Yang persentasenya. Ya. Yang persentasenya yang kita pakai, skornya nggak usah dipakai. Yang ini adalah laporan per soalnya. Nah, jika kita arahkan ke sebelah sini, maka akan muncul tampilan gini ya. Nah, ini adalah laporan per soal. Jadi soal nomor 1, oh si siapa nih, Ibu Nur Siti menjawab jawaban 9 tahun. Setelah itu soal nomor, misal kita mau lihat Fitri Indah, soal nomor 3 nih ada yang salah. Oh ternyata dia menjawab belah ketupat, seperti itu. Jadi waktunya juga, waktu dia menjawab itu ditentukan. Itu ada time taken, itu ada 10 seconds ya. Langsung bisa kita lihat sampai ke bawah. Itu ya. Setelah itu, jika kita ingin mendownload misalnya, kita ingin mendownload laporan ini, otomatis kan kita perlu apa ya? Laporan fisik ya. Perlu laporan fisik. Jadi kita bisa mendownloadnya menjadi file di perangkat atau device yang kita miliki. Kita bisa mengklik tombol download yang ada di sebelah kanan ini. Kita klik saja, maka akan muncul layar di mana kita diminta untuk menentukan lokasi. Kalau punya saya seperti ini ya, menentukan lokasi atau tempat di mana kita ingin menyimpan downloadan, mau di open with saja atau di save file, seperti itu. Jika sudah menentukan, silakan klik OK. Nah, jika yang tadi itu tidak nampil, tidak secara otomatis tampil, teman-teman tidak perlu khawatir, bisa ya mengklik klik here ini untuk memunculkan tampilan download tadi.
Jika sudah selesai, klik sembarang. Setelah itu kita lihat di mana tempat kita mendownload. Nah, untuk melihat hasil downloadan tadi atau melihat file yang telah kita download tadi, Bapak Ibu bisa mengunjungi atau mendatangi ya, atau mencari lokasi di komputer atau PC kita di mana kita mendownload atau menyimpan file tadi. Kalau saya biar mudah, kalau pakai Firefox itu ada tanda panah garis bawah ini, saya biasanya langsung mengklik ini, lalu saya pilih Open Containing Folder, maka akan langsung ketemu filenya. Jadi langsung saja kita buka. Nah, di sini adalah laporan ya, laporan analisisnya ya, laporan analisanya. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan setiap soal, bahkan setiap jawaban siswa-siswi kita. Sini ada jawaban correctnya berapa untuk soal nomor 1, ada jawaban salahnya berapa, semuanya lengkap di sini. Sini ada per nama, nama-namanya ya. Jadi kita tinggal berikan laporan ini saja seperti itu. Tinggal kita ganti judul, tulisan kita ganti, maka ini bisa menjadi bukti laporan bahwa kita telah melaksanakan ujian atau tes. Ya. Kalau ke bawah lagi ada persentasenya seperti itu. Atau kita mau melihat lebih detail lagi, kita bisa, ini kan kelas level ya. Ini kan laporan kelas. Kita bisa melihat laporan per players atau per siswa. Kita bisa klik nih yang di bawah sini. Ini adalah laporan per siswanya, tanpa laporan pertanyaan tentunya. Jadi di sini ada nama players, nama siswa kita ganti saja siswa. Skor ini misal kita ganti apa, seperti akurasi ini. Ini adalah persentase seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Persentase ini adalah hasil akhir dari jawaban siswa. Dengan persentase ini adalah nilai akhir kita. Inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam daftar nilai. Ini started at adalah waktu dia mengerjakan, yaitu info ini adalah di mana dia mengerjakannya. Ini misalnya Bu Nur Siti kerjainnya di Chrome. Ini ada di Andromax, lengkap ya. Ada lagi di iPhone, ada lagi banyak lah ya. Nah, ini laporan per siswanya. Dengan adanya laporan ini, kita sudah selesai mengevaluasi dan juga sudah selesai memberi tugas kepada siswa gitu ya. Jadi laporan ini bisa kita sampaikan dan juga bisa menjadi modal atau bukti otentik kita bahwa kita telah melaksanakan tes. Setelah itu balik lagi ke quizzes. Semuanya sudah selesai. Ada satu menu lagi standar. Ya, kita bisa mengkliknya. Nah, standar ini adalah tag. Tag ini adalah tanda atau penanda. Kita jika mau menandakan soal ini ke mana gitu. Bisa kita coba kalau mau mencobanya. Nih. Ya. Ini adalah penanda tadi, teks standar tadi. Jadi, ketika kita mengklik itu, otomatis kita akan kembali ke tempat ini lagi, ke tempat awal di mana kita ingin
memberikan tugas kepada siswa. Oke, mungkin itu. Oh ya, satu lagi, jika kita mau print langsung laporan-laporan ini, bisa juga kita tinggal klik tombol print ini ya. Kita bisa langsung klik tombol print ini. Pokoknya silahkan dicoba saja secara mandiri, atau kita bisa mengklik 3 ini. Nah, nih bisa juga kan. Atau kita mau mendelete laporan siswa nih, satu orang, misalnya Bu Nur Siti mau di-delete nih. Nah, bisa juga. Jadi semua laporan yang kita perlukan sebagai seorang guru dalam memberikan tes, semuanya sudah komplit atau lengkap ya, disediakan oleh Quizizz. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi sebagai seorang guru untuk memberikan laporan secara fisik, karena kita melakukan tes secara mobile atau daring. Mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.